Shalom. Kita akan bersama-sama membaca dari kitab Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai ayat 14. Yesaya 58 ayat 1 sampai ayat 14. Kapot leha Adonai Elohim kapot leha. Segala kemuliaan ya Allah, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila dalam menyambut hari Natal, saya menggumuli tema apa yang tepat bagi gereja kita, sekaligus menutup tahun dan menyambut juga Hanukkah, hari pesta terang. Di dalam pergumulan itu maka saya melihat bacaan kitab Yesaya pasal 58 sampai pasal 61 berbicara tentang terang Sion bercahaya. Saya harap dijadikan oleh GKA menjadi tema Natal bagi kita. Terang dari Sion bercahaya. Mengapa? Ketika saya membaca pasal-pasal ini, sekaligus melihat latar belakang peristiwa yang ada dalam pasal-pasal ini, sungguh sangat tepat, yaitu pada masa pemerintahan Artaxerxes abad kelima ya sebelum Masehi. Artaxerxes sebetulnya berkuasa. Dia mewarisi dari ayahnya yang bernama Xerxes. Xerxes itu nama lain daripada Darius, Raja Darius. Dan dia sangat dikenal. Dan mereka menguasai kota Palestina. Keadaan Palestina saat itu sungguh mengalami kebobrokan yang luar biasa. Dan ketika digantikan oleh anaknya yang bungsu ini bernama Artaxerxes, maka ada baikan karena ingin ada sebuah perubahan. Ada harapan baru yang muncul di tengah-tengah umat Allah yang ada dalam penjajahan. Mereka ingin kembali lagi ke Yerusalem, memulihkan kota Yerusalem. Mereka mengadakan reformasi, yaitu mereka menyadari ada sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan ini. Melihat latar belakang ini, saya merasakan bahwa sangat bertepatan dengan latar belakang atau kondisi yang sedang dialami oleh bangsa dan negara kita. Ada semangat reformasi, ada semangat pembaharuan, ada dorongan untuk itu, ada kesempatan karena ada peralihan kekuasaan, yaitu dari Xerxes Darius kepada anak bungsunya bernama Artaxerxes yang lebih ringan, lebih baik, tidak tirani, ada kebebasan, dan ini sangat tepat sekali. Dan umat Allah berharap sekali ada sebuah kebangkitan, tapi kebangkitan yang dinanti mengalami hambatan, yaitu dikenal sekali. Kalau saudara membaca dalam kitab Ezra, maka Ezra adalah seorang imam Yahudi yang berada di pengasingan dengan semangat pembaharuan untuk kembali ke Yerusalem, untuk membangun kembali bait Allah, membangun umat Allah. Mereka merasa ada sesuatu yang salah, yaitu dalam perbaikan moral umat Israel, moral umat ini mengalami kemunduran, perlu ada perbaikan. Mereka memberikan semangat untuk kembali kepada jalan Tuhan, keagamaan, semarak ibadah luar biasa, sehingga ada kebebasan, kesemarakan seperti ini. Meskipun Ezra ketika ingin membangun bait Allah itu mendapat tantangan dari Eliasib. Eliasib adalah seorang imam tua yang ada di Yerusalem. Biasanya golongan tua lebih suka hal-hal yang mapan, tidak suka ada perubahan. Karena perubahan itu berarti
berarti mengganggu dalam kebiasaan hidup. Bukan lagi mengganggu benar, tapi mengganggu kebiasaan hidup. Tetapi untunglah juga Eliasib yang sudah tua ini meninggal, lalu digantikan oleh putranya, yaitu Yohanan pertama. Dan biasanya generasi baru punya semangat yang baru. Jadi kesempatan yang ada, baik Artaxerxes yang ada di Babel maupun imam yang sudah digantikan dengan semangat yang baru, berarti punya kesempatan. Kesempatan ini sudah ada, tapi nyatanya tidak bangkit. Tentu ada yang salah. Apa yang salah ini? Apakah tidak ada kesempatan untuk pembaharuan? Apakah tidak ada kebebasan? Apa tidak ada kemerdekaan? Ini ada. Karena itu di sini lebih tepat dalam kondisi seperti ini, maka dari pasal 58 sampai pasal 61 sebuah kisah yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Yaitu kalau dibagi 5 pasal ini, maka pasal 58 berbicara tentang kesalehan yang palsu, keberagamaan yang semu. Ini penting sekali. Jadi ini juga yang sedang dialami oleh umat beragama yang ada di Indonesia, kesalehan yang palsu dan keberagamaan yang semu. Ini dialami. Dan ini yang kita lihat dulu. Nanti pasal-pasal selanjutnya akan dikhotbahkan sampai menjelang tahun baru. Jadi saya kira cukup 5 pasal ini untuk kita jalani menjelang akhir tahun dan membuka tahun. Yang kedua, ada masa yang sukar dalam pasal 59. Ya, 59 dari ayat 1 sampai ayat 15 berbicara tentang masa yang sulit. Dan masa sulit ini sebetulnya akan berulang kembali dalam Matius pasal 24. Dan inilah yang sedang dialami oleh umat di dunia ini. Bukan hanya Indonesia. Aneh sekali, di tengah-tengah teknologi yang sangat maju, kelaparan masih tetap menjadi bagian di tengah-tengah dunia ini. Bahkan kelaparan tidak sedikit merenggut kehidupan manusia. Sepertiga manusia di dunia ini akan mati karena kelaparan. Dan itu dimungkinkan. Kenapa saudara? Karena memang kemajuan teknologi membawa dampak kerusakan bagi alam semesta ini. Dan itu akan dialami. Peperangan sudah menjadi bagian di mana-mana. Satu bangsa melawan bangsa yang lain, satu suku melawan suku yang lain, satu kampung melawan kampung yang lain. Itu terjadi. Dan kita juga alami di Indonesia ini. Nabi palsu beredar di mana-mana, ya saudara. Paranormal laku sampai ke televisi. Paranormal semua laku, laris manis, dan semua orang mencari pelarian, dan itu kenyataan. Dan ini dialami. Karenanya kita perhatikan sekali lagi bahwa sebagai orang percaya ada sesuatu janji yang menggembirakan. Tadi saya baru saja memimpin ujian untuk para penata layar, dan pertanyaannya sangat sederhana sekali. Apa sih yang paling berharga diberikan oleh Allah kepada orang percaya? Semua menjawab kurang tepat tapi tidak salah. Tapi kurang tepat tapi tidak salah. Kenapa? Selalu menjawab, ya Yesuslah pemberiannya, keselamatanlah pemberiannya. Maka saya katakan tidak salah, tapi kurang tepat. Karena kurang seperti yang dikatakan Yohanes. Yohanes itu kalau berbicara, dia dapat urapan Roh Kudus. Kata-kata yang dipilih pun saya percaya hikmat Allah surgawi. Sehingga kata-kata yang dipilih pun tepat, sesuai dengan latar belakang kepandaiannya, itu dipakai oleh Allah, tetapi juga Roh Kudus bekerja di situ. Banyak orang mengatakan Yesus adalah pemberian Allah yang paling berharga bagi orang percaya. Tidak salah tapi tidak tepat. Juga barangkali keselamatan
tidak salah tapi tidak tepat. Kenapa? Karena hampir semua agama mempercayai ada juru selamat. Ya, Buddha mengaku dia diutus oleh Allah, dia adalah juru selamat. Konghucu demikian juga. Banyak lagi nabi-nabi yang lain merasa utusan Allah, dan semua menceritakan keselamatan. Betul? Tapi hanya satu. Sampai hari ini saya ini sedang membaca kitab apa saja, karena saya tidak mau dibohongin kalau saya beragama itu. Jadi saya baca kitab suci sampai Mormon, saksi Yehova, apa saja, termasuk kebatinan-kebatinan. Apa itu yang disebut Karbala, apa itu yang disebut kebatinan Sabto Darmo. Saya mau baca. Tapi ada satu yang tidak. Semua bicara juru selamat, semua berbicara keselamatan. Tapi hanya satu poin yang tidak pernah berani diutik-utik oleh manusia, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Jadi pemberian Allah bagi orang percaya adalah hidup yang kekal. Ini tidak pernah dijanjikan oleh siapapun. Karena semua pemimpin-pemimpin yang menawarkan keselamatan dan menyatakan dirinya juru selamat tidak pernah hidup kekal. Semuanya modal, mampus, mati. Semua mati. Tidak ada yang hidup yang kekal. Hanya ada satu di dunia ini yang kuburnya kosong. Kuburnya kosong. Siapa namanya? Yesus. Hanya satu. Kenapa ini penting? Sangat penting. Mengapa kita hidup susah payah kalau tidak ingin hidup kekal? Mengapa kita hidup? Untuk apa kita hidup? Saudara, sukses ada akhirnya. Di mana akhir kesuksesan? Mati. Saudara kaya, di mana akhir kekayaannya? Mati. Semua mati, 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 mati. Ya. Tirani, punya kekuasaan sehebat apapun, berakhir dengan apa? Mati. Mati ini tidak dapat diatasi oleh manusia. Meskipun teknologi, kesehatan, kemajuan manusia hebat dan luar biasa, tapi mereka tidak sanggup ketika datang maut itu. Siapa yang sanggup? Dokter mana yang mengatakan aku bisa memperpanjang 1 menit? Tidak ada. Termasuk dokter jantung. Mati juga. Semua mati. Ini kata-kata menakutkan, saudara. Hidup ini meskipun banyak dinamikanya, cukup enak. Meskipun ada susah, meskipun ada itu seni, romantika yang baik, tapi manusia tidak dapat mengatasi kata mati. Coba. Ketika belum punya anak, kita ingin punya anak. Berusaha sampai gendut perutnya. Hamil. Ketika hamil berharap supaya lahir. Ketika lahir kita berharap supaya cepat-cepat besar, cepat-cepat jalan, cepat-cepat merangkak. Jalan. Sudah jalan cepat-cepat sekolah. Sudah sekolah cepat-cepat besar. Sudah besar, cepat-cepat apa? Mati. Loh iya kan, kita mempercepat orang dan itu semua bagiannya. Saya, saudara, tidak ada satupun di dunia ini yang bebas dari kematian. Kalau begitu buat apa? Toh akhirnya juga mati. Buat apa kita menjalani hidup susah-susah kalau akhirnya juga mati? Kita anjurkan, mari kita bunuh diri bersama. Loh, itu ajaran sesat yang ada di Afrika. Mengapa? Karena mereka akhirnya tahu, loh, hidup ini apa gunanya? Kita capek-capek, susah-susah, mari kita mati. Karena itu memang akan datang. Daripada kita tunggu-tunggu datang, capek, stres, lebih baik sekarang kita hadapi kenyataan itu bersama. Nah, itu bahaya. Saya bisa jadi ajaran sesat juga di situ.
Tapi untuk menunjukkan ini tidak dapat diatasi oleh manusia. Kematian. Hanya ada satu. Allah itu tidak pernah mati. Amin. Jadi yang tidak datang dari Allah pasti mati. Tapi firman Allah yang sehakikat dengan Allah menjadi manusia, dialah yang memberi kehidupan yang kekal. Barang siapa percaya beroleh hidup yang kekal. Kita mati nanti hanya beralih kepada kehidupan yang lebih pasti. Amin. Karena itu jangan takut maut, silakan datang. Karena aku percaya ada rumah Bapa di surga. Jangan gelisah, jangan takut menghadapi itu, tapi dengan sukacita kita katakan, oh, memang ada orang berkata seringkali menjadi istilah, banyak jalan ke Roma. Betul, banyak jalan ke Roma, tapi hanya ada satu jalan ke surga. Kenapa? Karena surga dan Roma berbeda. Di Roma tetap ada kematian, malahan ada mafia. Tapi di surga tidak ada. Tidak banyak jalan ke surga. Jangan saudara ditipu oleh kepalsuan ilmu-ilmu, paham-paham ideologi di dunia ini mengecohkan pikiran kita. Pikiranmu tidak akan mampu mengatasi kematian. Hanya ada satu yang mampu mengatasi kematian, janji Kristus. Amin. Barang siapa percaya tidak binasa. Amin. Ini penting. Ini bukan ideologi. Ini kebenaran, berbicara kebenaran. Katakan, kebenaran berbicara kebenaran. Jadi kebenaran inilah yang penting. Karena itu penting. Nah, sekarang itu babak tadinya. Lalu pasal 59 dibagi dua. Karena masa yang sukar, Allah bertindak. Allah bertindak. Jadi ada Allah bertindak. Lalu yang keempat, pasal 60, bangkitnya harapan dari Sion. Bangkitnya. Judul di sana baca Sion, tapi sungguhnya bangkitnya harapan dari Sion. Pasal 61, datangnya utusan Allah. Yang kita nantikan, yang kita percayai lewat Dia. Dan ini yang tidak bisa dijawab. Saya pernah membaca satu kisah orang yang sangat kaya, namanya lupa saya, karena nama Jerman susah melengket di pikiran saya. Tapi dia saudagar senjata di Jerman. Waktu dokter bilang kamu tidak ada harapan, baru dokter bilang kamu tidak ada harapan. Dia itu takut sekali mati. Kata mati itu takut sekali. Saking takutnya, pokoknya kalau dia mau baca buku, dia suruh, karena dia kaya, dia disuruh dulu asistennya baca. Kalau ada kata mati, tolong di spidol hitam, supaya kata mati tidak kena. Karena saking takut mati. Makin kaya, makin takut mati. Makanya kita minta jangan terlalu kaya. Nanti susah matinya saudara ya, karena saudara bingung nantinya ya. Nah ini. Nah yang penting itu Tuhan seperti doa Bapa kami, berilah kami makanan kami yang cukupnya. Ke Singapura cukup, ke Hong Kong cukup. Oh ya, amin. Oh ya, itu cukup namanya cukup. Kalau sangat kaya bingung taruh di mana. Tahu-tahu waktu dokter bilang begitu, waduh, dia mau kasih jutaan Deutschmark uang Jerman kepada dokter itu. Dokter bilang, aku bukan yang punya hidup. Terlambat. Jadi orang kaya pun tidak dapat mengatasi mati. Nah sekarang kita diutus. Ada utusan Allah di tengah-tengah dunia ini
Karena dia adalah firman yang kekal dalam keberadaannya, maka hanya dia yang berani menawarkan, barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini penting sekali. Kita lanjutkan sekarang ini. Jadi kalau kita melihat rangkaian di sini, karena sulit sekali mereka bangkit meskipun sudah ibadah, agama sudah semarak, sama kan? Kita juga sudah doa keliling-keliling ini. Ada doa nasional, ada lintas agama, doa istiqosah. Wah, masanya sudah pokoknya doa. Yang ada di Indonesia malahan kelaparan. Di Yahoo Imo, ya, itulah pokoknya ya. Bagian di sana lah ya bahasanya Yahoo Imo, kelaparan. Tapi pejabat Indonesia bukan kelaparan, itu baru gejala kekurangan gizi. Bahasa halusnya. Memang sekarang ini jadi pemimpin lebih cerdas menipu rakyatnya daripada memberikan jalan keluar kepada rakyatnya. Sekarang urusan tipu menipu. Saya pikir dulu tipu menipu itu hanya di Senen. Ternyata sekarang sudah masuk ke kalangan kabinet. Ya, itulah yang terjadi. Kalau ada apa-apa, oh tidak usah takut dengan flu burung, nggak apa-apa itu mati biasa. Itu flu burung saja, jangan takut. Yalah, sekarang kita lihat. Ya. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan di sini. Yang pertama, kenapa tidak ada bangkit-bangkit? Kenapa? Yang pertama, kesalehan yang palsu. Jadi bangsa ini bangsa beragama, ya berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Oh, sahabat beragama tidak ada tempat bagi orang ateis, anti Tuhan tidak boleh hidup di Indonesia. Tapi saya belum pernah mendengar di negara anti Tuhan gereja dibakar. Negara bertuhan 900 gereja sudah ludes. Belum yang kecil-kecil. 900 gereja belum ludes. Dan saya belum dengar yang membakar gereja diadili dan dihukum. Karena apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Saya khawatir ini ketuhanan yang Maha Esa, tapi sebetulnya kehantuan. Itu yang terjadi. Karena itu ini kesalehan yang palsu, keberagamaan yang semu di sini. Karena itu dikatakan ayat yang pertama. Saya baru masuk ayat yang pertama. Tolong bersabar. Serukanlah kuat. Ini kalau tegur itu jangan diplomasi. Kebenaran itu tidak boleh didiplomasi. Kebenaran harus katakan benar. Janganlah tahan. Apalagi nyarikanlah suaramu bagaikan sangkakala. Kalau tiup trompet itu didengar orang. Kalau tiup trompet tidak mau didengar orang, bukan trompet, itu buang angin. Bedanya trompet sangkakala itu beritahukanlah kepada mereka. Ya, serukanlah kuat. Ada dua kata pista, yaitu pelanggaran mereka. Apa yang dilanggar di sini? Kata pista. Yang kedua kata hatoha, diterjemahkan oleh lembaga Alkitab dosa. Jadi ayat pertama ada dua kata, pelanggaran dan dosa. Tapi kata dosa sebetulnya kata hatoha, lebih menunjukkan kata pemberontakan. Mereka beribadah, tapi sesungguhnya mereka memberikan perlawanan kepada Tuhan. Perlawanan kepada Tuhan. Ya ini. Sehingga dua hal inilah yang tidak pernah habis-habisnya melilit umat Allah. Ini berbicara umat beragama. Kalau umat tidak beragama itu jangan dinilai lagi. Sudahlah. Kita pikir kafir, masuk neraka, segala macam, terserahlah. Kita ini yang beragama, ya bagus, ya ke gereja, ya
ya ibadah di mana-mana penuh, gereja penuh, masjid penuh, kuil penuh, segala penuh, ya penuh semua, ya, gitu. Kejahatan penuh, semua serba penuh. Ya, saudara. Jadi ini. Yang kedua, ya kesalehan yang palsu tadi dibuktikan oleh sikap-sikap kepalsuan. Apa sikap-sikap kepalsuannya? Dari ayat 2 sampai ayat yang ke-3a ada sikap-sikap kepalsuan. Saya mengumpulkan di sini beberapa hal. Satu, kita lihat di sini. Memang setiap hari mereka mencari aku. Yidrosun, kata setiap hari mereka membuktikan beribadah kepada aku. Setiap hari. Nggak lewat, menit pun nggak boleh lewat. Luar biasa. Ya, mencari, beribadah setiap hari. Ini terjadi. Setiap hari mereka mencari aku. Yang kedua dikatakan di sini, dan suka untuk mengenal segala jalan. Ya, da'at diraha dalam bahasa Ibrani-nya. Kata mencari jalanku, ya di sini lebih menunjukkan mereka suka sekali berdiskusi. Seminar tentang agama, seminar tentang Tuhan, retret, kursus apa saja tentang Tuhan, mereka senang semua. Mereka senang dengan hal-hal yang seperti itu. Coba kita lihat, hampir semua. Kalau hari Jumat, yang satu ke masjid, yang satu persekutuan doa. Wah, ramai semarak, luar biasa, saudara. Senang sekali. Wah, seminar ini, seminar semua tentang agama-agama. Ya. Lalu yang ketiga, ya, seperti bangsa yang melakukan yang benar. Kalau catat kata seperti. Dulu seperti itu belum tentu. Seperti bangsa yang melakukan yang benar, karena ada kata sadaqah asal. Senang sekali melakukan amalan-amalan dalam keberagamaan. Oh, berlomba-lomba. Ya, semua bakti, semua segala sesuatu, semua doa, segala sesuatunya. Bahkan dikatakan di sini tidak tanggung-tanggung dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Apa salahnya? Tidak meninggalkan hukum Allah, mispat Eloha. Ya. Tetapi dikatakan di sini kata tidak meninggalkan, seolah-olah semua berbicara membela agama, membela hukum. Oh, amar ma'ruf nahi munkar. Bicara tentang agama. Kita juga akan bicara kebaikan. Itu semua. Itu hanya beda bahasa saja. Ya, saya berbicara semua kalangan agama. Tidak ada yang sama. Semua kalangan agama. Dan ini kepalsuan semua. Ya, dikatakan di sini. Mereka suka menghadap. Ya. Dan dikatakan. Lalu pada ayat yang ketiga. Mereka sadar apa yang mereka lakukan semua dalam keberagamaan. Kita juga harus sadar, jangan sampai apa. Rupanya kuncinya pertanyaan sendiri. Sebuah pertanyaan yang diajukan oleh umat Allah itu justru menjadi antitesis, yaitu kenapa terjadi seperti itu? Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami puasa tapi engkau tidak memperhatikan? Mengapa kami beribadah? Sudah bikin doa segala macam, tapi bangsa kami tidak pernah keluar dari pergumulannya. Tidak pernah. Saya kadang-kadang bukan ini. Setiap kali ada doa nasional, pasti ada gereja yang dibakar. Selesai doa nasional, gereja dibakar. Selesai. Saya sampai bilang jangan doa-doa nasional terus nanti bakar semua. Ya ini penting sekali. Hukum untuk menyatakan hukumnya. Kalau mencari studi banding, itu negara yang beragama.
Bagaimana? Judi di Indonesia boleh tidak? Oh, kita harus pergi ke Mesir untuk melihat judi boleh atau tidak. Seolah-olah Mesir itu teladan dari segala-galanya. Saya sejak pergi ke Mesir dari tahun 80-an udah ada di Hotel Hilton Sungai Nil itu, kasino itu sudah ada di hotel itu. Banyak haram, ya, semua haram. Tapi babu halal. Kita lanjutkan sekarang ini. Oh ya, itu penderitaan TKW kita yang ada di mana-mana. Kenapa tidak lihat itu semuanya? Ya, engkau berpuasa, mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Ya. Ini pertanyaannya. Mengapa? Lebih parah lagi. Makanya kita lanjutkan di sini. Apa jawabannya? Ada jawaban. Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua burumu. Ini maksudnya apa? Kamu puasa, tapi perilakumu itu, tingkah lakumu tidak ikut puasa. Nipu tetap nipu, dagang licik tetap licik, cek palsu tetap jalan. Puasa. Ya. Ini kita lihat di sini. Sesungguhnya pada hari engkau puasa, kita lanjut. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil apa? Berbantah dan serta memukul dengan tinju dengan tidak semenang. Puasa, tapi ngobrak-abrik tempat orang, ngancurin orang, mukulin orang. Puasa. Ini rupanya kita. Saya sampai waktu baca ini, ini Yesaya 58 di DKI atau? Saya berpikir, apa ini koran sore yang saya baca? Hampir tepat gitu. Seperti yang terjadi di negeri. Rupanya apa yang terjadi di negeri kita ini, memang keberagaman itu dari dulu. Orang itu kalau sudah beragama itu menunjukkan sikap, hukumnya lebih utama segalanya. Itu hati-hati. Itu kesalehan yang merusak orang lain. Kita tidak usah. Yesus ngajar puasa itu apa? Mukamu diminyakin, jangan kelihatan. Dia harus kelihatan. Bahwa aku beribadah harus kelihatan. Itu segalanya. Hati-hati. Jadi saudara juga ingin kelihatan barangkali bahwa Alkitab terus mondar-mandir. Siapa tahu seperti itu. Bicara sedikit. Dosa, iblis, setan. Gampang sekali lihat orang beda sedikit, iblis. Jangan mencap orang. Jangan suka menyangka orang yang bukan. Belum tentu penampilan orang seperti itu, hatinya seperti itu. Tidak semua yang jongkok itu berak. Orang macam-macam itu jongkok. Jadi jangan kira-kira. Mari kita lihat dengan jelas sedikit. Loh, saya ingin membongkar kedok kemunafikan kita di dalam beragama. Kita ini suka pakai topeng, pakai kedok. Coba saudara lihat. Ini kita lanjutkan sekarang. Nah, karena itu dikatakan di sini, ya, dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh ayat 5. Inikah puasa yang ku kehendaki? Apa itu yang ku kehendaki? Dengan mengadakan hari merendahkan diri, hari tertentu. Inilah tempat kami merendahkan diri, ini. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagat dan membentangkan kain karung abu sebagai lapi tidur, ya,
Lalu disebut, sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Oh, apa itu? Jadi orang Israel itu kalau berpuasa itu kelihatan sekali, taruh baju, taruh abu di atas kepalanya, gini. Mungkin pasang spanduk, hormatilah orang puasa. Itu kan membentangkan apa? Kain karung dan sebagainya. Kelihatan sekali. Jadi orang harus lewat, dia harus hati-hati jangan sampai ini lagi. Ayat yang ke-6. Apa jawab Tuhan? Jangan salah. Ini kata berulang-ulang ada di ayat-ayat ini, tapi lembaga Alkitab malas menerjemahkannya. Hanya satu saja di ayat 6. Halo. Halo. Ini bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Halo itu. Halo. Bukan. Itu. Halo. Bukan. Jadi kalau saudara terima telepon, halo, tanya Indonesia atau Ibrani? Kalau Ibrani artinya halo. Ya. Halo. Bukan. Itu bahasa Ibrani. Halo, bukan. Banyak sekali kata-kata itu di ayat-ayat ini. Saya sangat menyesal kenapa hanya satu. Itu menunjukkan bukan seperti itu, bukan seperti itu, bukan seperti itu yang aku kehendaki. Bukan berpuasa yang dikehendaki. Bukan. Yang dikehendaki oleh Tuhan apa? Supaya engkau membuka apa? Belenggu kelaliman. Bukan. Itu yang penting. Membuka belenggu kelaliman. Harsubot resa. Kata harsubot resa berarti kejahatan. Kejahatan yang selama ini engkau miliki. Tindakan-tindakan kelaliman, kekerasan, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, suami istri, kekerasan orang tua dengan anak, kekerasan tua dengan pembantunya. Nah, itu jangan seperti itu. Saudara, saya percaya ada orang yang saudara tawarkan untuk terima Yesus. Yang paling sulit untuk terima Yesus siapa? Pembantu rumah tangga. Kenapa? Karena dia tahu sifat nyonyanya yang sebenarnya. Tahu. Sebab kalau nyonyanya terima telepon dari sesama gereja, Salam, puji Tuhan. Ya kita harus mengampuni Sus tidak boleh begitu. Sus mengampuni. Jangan ingat-ingat. Padahal pembantunya tadi habis-habisan dimarahin karena percaya gelas satu saja. Goblok banget. Ganti kamu bagaimana? Becus bodoh, goblok. Padahal dia pikir satu kali bilang goblok nggak cukup ya. Berkali-kali apa memperbaiki dia. Coba kalau dia jawab ini, Nyonya, kalau aku nggak goblok, aku nggak jadi pembantu. Aku jadi nyonya. Nah, justru karena aku goblok ya, maka aku jadi pembantu. Jadi pembantu digoblokin jadi lebih. Makanya susah ya mengajak pembantu untuk percaya Yesus karena dia tahu. Mestinya itu lepaskan tali-tali guk supaya itu memerdekakan orang teraniaya. Oh ini makin menganiaya, makin puasa makin menganiaya orang. Heran. Atas nama Tuhan dikebukin orang. Ya, atas nama Tuhan membakar rumah orang. Tuhan yang mana itu? Saya percaya pasti dia menyembah monster. Yang senang merusak orang lain. Frankenstein aja saya
lihat di HBO itu mendingan baik. Mendingan baik. Jadi mendingan dia nyembah Frankenstein itu ya. Ada itu monster yang membuat dia lupa daratan, lupa segala-galanya. Saudara jangan banyak ketawa dulu ya. Karena atau boleh saja saudara sedang menertawakan diri sendiri karena itulah kita. Ini semua orang beragama itu kelihatan seperti itu. Makanya kelihatan, kalau orang kelihatan sekali, orang itu hati-hati. Udah mau rok mini, mau tanya longres. Haleluya. Tapi mulutnya mengejek orang lain, habis ludes. Itu perempuan. Ya, ini penting sekali. Kita lanjutkan. Masih kata halo, bukan harus ini. Halo, bukan seperti itu. Harus begini. Halo, bukan seperti itu. Harus seperti ini. Supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar. Kata memecah-mecahkan roti, ya di sini lebih menunjukkan membagi-bagikan. Memecah-mecahkan roti memakai kata faros. Faros itu lebih cocok membagi-bagikan. Roti bagi yang lapar. Amin. Ya, jadi mari saya gembira. BBKA, Neorim mau pergi ke mana? Ke panti asuhan untuk melihat dan membagi-bagikan sukacita. Tapi jangan setahun sekali. Sebab dia bayangin aja 11 bulan 29 hari lapar, hanya kebetulan datang satu hari jadi kenyang, kasihan malah sakit perut ya. Jadi harus diingat semua ini. Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Mari, ini Natal kita adakan gerakan sebaliknya seperti ini. Amin. Aminnya sedikit. Itu ciri orang munafik. Amin. Bertobat. Baik saudara ya. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia apa? Saya masih banyak lihat saudara kita di Papua telanjang. Supaya kita kasih pakaian. Atau memang dia sedang telanjang, saya tidak tahu ya. Dan tidak menyembunyikan diri terhadap siapa? Saudaramu sendiri. Ya, hati-hati. Jangan sampai saudaramu yang miskin datang kau tutup pintu. Amin saudara. Ya, ingatlah saudara-saudara itu. Ini penting. Jadi ini yang maksudnya. Kalau itu yang terjadi, ayat 8 sampai ayat 12, Tuhan menjanjikan berkat. Tapi sekali lagi sebelum berkat itu dijanjikan, Tuhan tetap mengingatkan kembali. Yaitu pada ayat-ayat selanjutnya kita lihat, terutama pada ayat 9, apabila engkau tidak lagi mengenakan kok kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, dan apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang engkau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, nah itu. Jadi balik lagi, artinya praktek ibadah sosial itu jauh lebih penting dari praktek engkau menjalankan setia doa jam 5 pagi atau jam 12 malam atau apa, engkau tetap seperti itu. Praktek sosial itu jauh lebih penting. Amin. Ini seringkali dianggap separuh bagi orang beragama. Orang beragama hanya mementingkan seremonial ibadahnya, tapi praktek sosialnya hilang. Mari kita rubah keberagaman kita berubah.
setidak-tidaknya punya empati terhadap penderitaan orang lain. Amin. Ya, jauh lebih baik. Buatlah perusahaan yang bagus supaya banyak karyawan yang bisa bekerja di perusahaan Anda. Amin. Nah, karyawan di sana merasa lebih baik, lebih bagus. Ya, ayat 8 kita lihat janji Tuhan. Karena ada tadi syarat-syarat janji berkat. Saudara percaya di tengah-tengah kesulitan kita tetap dijanjikan berkat. Amin. Supaya bisa memberkati orang lain. Tuhan berkati saya. Pada waktu itu, pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar. Saya percaya, makin tertindas orang percaya, makin punya kesempatan terangnya bercahaya. Amin. Haleluya. Jangan takut penderitaan. Penderitaan itu menggosok kita seperti berlian, batu berlian yang digosok supaya makin bersih. Karena itu makin bersinar. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Amin. Saya tidak tahu luka apa, luka batin, luka apa saja, luka ekonomi, luka apa. Tapi saya mengimani kata-kata lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan di depanmu, kemuliaan Tuhan baris sebelah belakang. Engkau bertindak diawali dengan kebenaran, cahaya kemuliaan Tuhan di belakang kita. Amin. Jadi itu maksudnya di sana, jadi peribahasa itu. Ya. Kita lanjutkan. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, tolong sambung, dan Tuhan akan apa? Menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata apa? Ini aku, kata Tuhan. Dia membuktikan dirinya. Doa kita tidak sia-sia. Jadi mari kita sungguh ingin melihat janji Tuhan ini terwujud di dalam diri kita. Ayat 11 kita lanjutkan ayat 10b. Maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Ayat 11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti apa? Taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah menjatuhkan. Ini janji Tuhan. Iman kita. Tahun depan ini tahun yang lebih baik. Amin. Bagi orang percaya. Tapi tolong ibadah kita jangan ada kepalsuan. Tulus. Jangan bosan-bosan menolong orang lain. Seberapa kita mampu tolong. Tidak usah banyak. Banyak tapi tidak menolong buat apa? Cukup orang yang kerja di sekitar kita mendapat kebahagiaan, tidak tertindas, itu baik. Lakukan itu. Ayat 12. Engkau akan membangun apa? Reruntuhan yang sudah berabad-abad. Saya percaya anak-anak Tuhan yang punya kesempatan di pemerintahan di mana saja, kalau dia mengimani tulus, tidak ikut-ikutan seperti yang lain, dia akan membangun reruntuhan bangsa ini dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Ya. Dan engkau akan disebut, tolong sambung, yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Berarti reformasi, restorasi itu ada di tangan kita. Amin. Ya, silakan. Kita lanjutkan di sini. Ayat yang terakhir, ya, yaitu ayat yang ke-13 dan 14. Tetap kita menjaga. Jangan lupa beribadah. Jadi supaya tadi sudah dijelaskan begini-begini, ada ibadah yang keliru, lalu saudara akan berpikir, oh kalau begitu kami tidak perlu beribadah. Buat apa ke gereja? Yang penting tolong saja orang miskin, itu sudah cukup. Bukan. Makanya ayat ini tetap ditutup dengan ayat 13 dan 14. Tetap beribadah itu menghadap Tuhan itu penting. Menyediakan waktu untuk Tuhan.
bersekutu dengan Tuhan. Itu tetap penting. Ya, secara pribadi kita bersekutu dengan Tuhan, secara jemaat kita bersekutu dengan Tuhan, secara keluarga kita bersekutu dengan Tuhan. Itu semua penting supaya kita mencari kesukaan dari Tuhan. Amin. Itu penting. Jadi beribadah tidak palsu, tetap ibadah. Jangan saudara setelah membaca ini, oh kalau gitu buat apa puasa? Bagi saja orang-orang miskin itu jauh lebih baik. Maksudnya membagi orang miskin sambil berpuasa itu jauh lebih baik. Itu yang baik maksudnya di sini, ya. Sehingga apabila engkau menyebut hari Sabat adalah hari kenikmatan, sudahkah Anda berkata, yang paling nikmat ketika aku berada di bait Allah ini? Amin. Kalau belum, tanya diri, ada sesuatu yang salah, apa yang menggelisahkan? Biasanya kita kalau ke gereja itu jadi beban. Aku rasanya sudah mengadakan ke gereja, tapi tidak enak kalau tidak ke gereja. Rasanya harus, apalagi orang Batak, rasanya tapi jadi beban. Dari awal sudah tegang semua muka. Ada takut dimarahi, takut segala macam, semua. Maka nyanyinya juga dengan nada tegang. Arsamboni, wah, suaranya susah sekali. Nah itu pendeta mestinya kan 1 sampai 4 itu, 1, 2, 3, 4. Tapi supaya cepat 1, 4. Nah, itu saking nyanyinya sudah tidak enak. Pendetanya juga nggak tahu gitu lagunya apa, jadi asal pokoknya asal bunyi aja. Makanya ketika lagu terakhir paling kencang. Kenapa? Karena tahu bakal berakhir. Begitu berakhir, selesailah sudah. Bebannya karena stresnya hilang, langsung keluar gereja. Loh, itu tanda di dalam saat. Sekarang saya ingin ajak bersama, mari kita saudara pikir, kalau terlalu tegang ibadah kita ini, kalau bikin surat ke pengurus, ini terlalu tegang, aku ingin sedikit. Loh, kenapa kita pergi ke apa itu tempat dengar musik itu? Karaoke. Ya, karaoke lah, apa segala macam. Kenapa mukanya berseri-seri gitu? Loh iya, mukanya berseri-seri. Saya lihat orang masuk Plaza Senayan itu semua berseri gitu. Jadi aku itu semua sekali masuk, walaupun pas-pasan beda juga kan. Tapi berseri gitu. Ya, kok masuk gereja dari awal sudah Gajah Mada semua mukanya. Ini berarti tidak ada kenikmatan di bait Allah. Saya perhatikan. Kalau keluar dari Plaza Senayan, saya lihat dulu orang dijemput mobilnya, woi, ibu berseri-seri semua. Yang pegang itu suaminya. Karena kredit cardnya sudah digesek terus. Tapi semua berseri. Nah mari, masa kita kalah dengan mall, kalah dengan karaoke? Ya. Buat ibadah kita seperti ayat ini. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari apa? Kenikmatan. Sudah nikmat kita di gereja. Aminnya sedikit. Nah apa itu jujur. Saya senang orang jujur. Meskipun salah, asal jujur jauh lebih baik daripada benar bohong. Ya, jujur itu jauh lebih baik. Ya, kita lanjutkan sekarang ini hari Sabat. Ya, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, maksudnya, ya, acaramu ini jangan salah. Oh, kalau begitu saya tidak perlu urus acara gini. Tidak sedrastis itu, bukan.
Jadi maksudnya tolong lanjutkan ayat ini dengan tidak mengurus urusanmu atau apa? Tetap ke gereja tapi tetap ngomongin orang. Diri ke orang sambil ngomong dengan teman-teman. Bajunya itu apa ya? Asli atau mangga besar? Boleh. Mangga besar. Ya, udah tahu saya, nggak pernah pergi saya ke sana. Pokoknya begitu, nggak usah. Jangan lirik itu, lirik suami orang. Kau tua sekali. Iya. Apa istri muda? Amin. Iya. Beribadah jangan ngurusin urusan usil dengan kehidupan orang. Saya sering tanya banyak orang, kenapa tidak kerja? Majelisnya serem. Kalau melirik kita dari atas ke bawah, seperti satpam itu kasih detektor. Nah, kalau ada pengurus harian penata layan kita begitu, nanti kita beliin aja gitu sekalian. Tolong belikan alat yang itu. Nah, tapi kita bukan metal yang di detektor itu, asli atau enggak yang dipakai keluaran di situ. Saya kira begitu. Kalau memang itu, jadi mari. Maka engkau ayat 14, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Amin. Saudara akan bersenang karena Tuhan, janji Tuhan. Ditutup ayat 14 penggenapan. Dan aku akan membuat engkau apa? Melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan apa? Bukit-bukit percobaan. Demi bukit, engkau akan lewati dengan apa? Kemenangan. Saudara pasti punya kemenangan. Apapun pergumulanmu, apapun persoalanmu, apapun tantangan dalam hidupmu, janji Tuhan kalau kita kembali ibadah yang sejati, maka apa yang terjadi? Kita dapat melintasinya. Ya, lanjutkan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Mulut Tuhan tidak pernah bohong. Iya dan pasti.